Oke, kita mau bahas soal seksualitas dan kesehatan. Dua hal ini kan penting banget, tapi seringkali rumit buat dibahas ya. Nah, hari ini kita bakal coba sederhanakan dan bedah ilmunya langsung dari laporan klinis yang komprehensif. Yuk kita pahami bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di tubuh dan pikiran kita dari sudut pandang medis. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari definisi dasarnya dulu, terus kita intip cara kerja otak kita, lihat apa aja manfaatnya buat tubuh, bahas tantangan-tantangan yang mungkin ada, lalu gimana caranya bikin pilihan yang cerdas, dan terakhir kita bakal bongkar mitos-mitos yang sering kita dengar. Langsung aja kita mulai ya. Oke, bagian pertama. Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting banget buat kita punya pemahaman yang sama dulu. Jadi, apa sih sebetulnya dimaksud dengan kesehatan seksual? Ini pertanyaan kuncinya ya. Karena jawabannya tuh ternyata jauh lebih luas dari sekedar bebas dari penyakit. Ini menyentuh hampir semua aspek kehidupan kita. Nah, kalau menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, definisinya itu holistik banget. Jadi kesehatan seksual itu bukan cuma soal fisik, tapi juga tentang kondisi emosional, mental, dan sosial kita yang baik. Intinya, gimana kita bisa punya pendekatan yang positif dan saling menghargai soal seksualitas. Oke, konsep besarnya udah dapet. Sekarang saatnya kita masuk ke ruang mesinnya. Gimana sih semua ini bekerja di dalam tubuh kita? Dan kita mulai dari pusat komandonya, otak. Ternyata di otak kita itu ada jaringan khusus yang ngurusin soal hasrat. Gak usah dihafal nama-nama aneh ini ya. Yang penting kita tahu adalah ketika bagian-bagian ini aktif, mereka itu memicu serangkaian reaksi di seluruh tubuh kita, dari detak jantung yang lebih cepat sampai perubahan hormon. Disinilah bagian yang menarik. Di dalam tubuh kita itu kayak ada pertarungan loh antara gairah dan stres. Waktu kita stres berat, tubuh kita memproduksi hormon kortisol dalam jumlah banyak. Nah, hormon inilah yang secara aktif menekan hasrat seksual kita. Jadi seolah-olah tubuh kita bilang, "Hey, ini lagi mode bertahan hidup, bukan waktunya reproduksi." Jadi, selain rasanya menyenangkan, emang ada manfaat nyatanya buat kesehatan? Jawabannya, oh jelas ada. Dan ternyata cukup banyak loh. Coba deh kita lihat, manfaat fisiknya aja udah signifikan banget. Aktivitas seksual itu bisa dihitung sebagai olahraga ringan, yang pastinya bagus buat jantung. Bahkan, sentuhan simpel kayak pelukan aja udah terbukti bisa bantu nurunin tekanan darah. Dan khusus buat para pria, ada kaitan antara ejakulasi yang teratur dengan resiko kanker prostat yang lebih rendah. Eits, tapi tunggu dulu, manfaatnya nggak berhenti di situ. Ada satu lagi keuntungan yang mungkin nggak Anda sangka, yaitu sistem kekebalan tubuh kita jadi lebih kuat. Pernah dengar soal antibodi bernama IgA? Anggap aja ini semacam satpam di garis depan pertahanan tubuh kita, terutama di area seperti hidung dan tenggorokan, buat melawan kuman. Nah, penelitian nunjukin kalau aktivitas seksual yang teratur bisa meningkatkan kadar IgA ini. Artinya, pertahanan tubuh kita secara umum jadi lebih tangguh. Tentu aja, dalam kehidupan nyata, keintiman itu nggak selamanya berjalan mulus. Jadi, yuk kita bahas beberapa tantangan yang umum terjadi dan gimana cara kita memahaminya. Nah, ini poin yang penting banget. Masalah seperti disfungsi ereksi atau DE itu jangan pernah dianggap sepele. Para ahli bahkan menyebutnya tanda vital vaskular, semacam sinyal peringatan dini buat masalah kesehatan yang lebih serius, misalnya penyakit jantung. Kenapa? Soalnya, pembuluh darah di penis itu sangat kecil dan sensitif. Jadi bisa jadi yang pertama menunjukkan kalau ada masalah di sistem peredaran darah kita. Terus ada juga sisi psikologisnya. Pernah dengar istilah post-sex blues? Nah, nama medisnya itu disforia pasca senggama. Ini adalah kondisi di mana muncul perasaan sedih atau cemas tepat setelah berhubungan intim. Ini jadi pengingat penting bahwa kesehatan emosional kita itu sama krusialnya dengan fungsi fisik kita. Lalu gimana caranya mengatasi kecemasan soal performa? Ada satu teknik yang sering dipakai para terapis, namanya sensate focus. Tujuannya simpel banget, singkirkan semua tekanan. Jadi fokusnya digeser dari mencapai tujuan kayak orgasme dan kembali untuk menikmati sensasi sentuhan dan koneksi dengan pasangan. Nah, dari semua pemahaman tadi, kita masuk ke bagian yang super praktis nih. Gimana caranya kita bisa membuat pilihan yang cerdas dan aman, terutama kalau kita bicara soal kontrasepsi. Di sini nih, kita ketemu sama yang namanya dilema perlindungan ganda. Coba perhatiin ya.
Metode yang paling efektif untuk mencegah kehamilan, contohnya suntik AB, ternyata sama sekali nggak ngasih perlindungan terhadap infeksi menular seksual atau IMS. Sebaliknya, kondom yang jago banget melawan IMS malah punya tingkat kegagalan yang lebih tinggi buat mencegah kehamilan. Kesenjangan ini kelihatan jelas banget di grafik ini kan? Itulah kenapa kalau kita cuma mengandalkan satu metode aja, bisa jadi cukup beresiko. Pilihan terbaik itu sangat bergantung pada prioritas dan situasi pribadi Anda saat ini. Oke, bagian berakhir dan paling seru. Yuk kita jernihkan suasana. Banyak banget misinformasi di luar sana, jadi mari kita bongkar beberapa mitos paling umum dengan fakta medis yang sebenarnya. Mitos nomor 1, yang paling legendaris, soal ukuran. Faktanya, dari sisi medis, jelas banget. Kepuasan seksual itu jauh lebih kompleks. Faktor utamanya adalah komunikasi, keintiman emosional, dan teknik, bukan sekedar ukuran fisik. Mitos berikutnya, pria itu jarang punya masalah seksual. Wah, ini salah besar. Justru banyak pria merasa sendirian menghadapi masalah seperti disfungsi ereksi atau libido rendah. Padahal kondisi ini sangat umum terjadi. Dan yang paling penting, biasanya bisa diobati kalau penyebabnya sudah ditemukan. Terus, gimana dengan mitos kuno yang bilang kalau sering berhubungan seks bisa bikin punggung sakit dan badan jadi lemas? Gini deh, kita luruskan ya. Kalau Anda merasa nyeri, kemungkinan besar itu karena ada masalah otot yang sudah ada sebelumnya. Resiko nyata dari aktivitas seksual itu bukan kehilangan energi vital, tapi hal yang jauh lebih logis, ya capek atau mungkin ada lecet. Jadi setelah kita lihat semuanya, mulai dari cara otak kita bekerja, manfaatnya buat jantung dan sistem imun, sampai perannya sebagai tanda vital kesehatan, jelas banget kan kalau kesehatan seksual itu bukan topik yang bisa dianggap enteng. Ini adalah cerminan dari kesehatan fisik dan mental kita secara keseluruhan. Jadi setelah tahu semua fakta ini, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana pandangan Anda tentang kesehatan seksual sekarang?